Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puspita Rahayu Fitriani, NIM 19090100003, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang teknik diagnosa terhadap penyakit bakteria yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, bakteri Salmonella sp, dan bakteri Klebsiella sp. Baik, kita langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah bakteri Escherichia coli. Sebelum kita masuk kepada teknik diagnostik untuk mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bakteri Escherichia coli. Jadi, Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mm dengan diameter 0,7 mm, lebarnya 0,4 sampai 0,7 mm. Bersifat anaerob fakultatif. Bakteri Escherichia coli atau kita biasa sebut sebagai bakteri E. coli ini tidak membentuk spora dan selnya bisa berbentuk tunggal, berpasangan maupun berbentuk rantai pendek. Biasanya bakteri ini juga tidak berkapsul. E. coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Escherichia coli merupakan flora alami pada usus mamalia. Escherichia coli menjadi patogen jika jumlah bakteri ini di dalam saluran pencernaan itu meningkat atau berada di luar usus. Escherichia coli menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan beberapa kasus diare. Kasus-kasus diare, kasus-kasus keracunan makanan itu biasanya disebabkan oleh kita mengkonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh Escherichia coli dalam jumlah yang banyak. Ini adalah gambar struktur dari bakteri Escherichia coli. Kita masuk pada teknik diagnostiknya. Yang pertama, isolasi E. coli dalam kultur murni. Tidak seperti patogen E. coli yang dikaitkan dengan penyakit pada spesies hewan lain, isolat unggas umumnya non-hemolitik pada agar darah domba 5%. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti Micon K, Sin-methyl blue, atau agar trigalki digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia, produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfit dan urease, dan ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Yang kedua, tes serologis. ELISA berdasarkan E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap dua serotipe patogen penting E. coli, O78K8O dan O1O2K1. ELISA lain didasarkan pada antigen Fimbrium. Keduanya memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe APEC yang homolog. Semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari lesi kolibasilosis. Juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis sehat. Untuk alasan ini, tidak satupun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi APEC. Yang ketiga, tes molekuler.
PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Dalam penelitian yang diambil, organisme E. coli yang diisolasi dari semua unggas ditumbuhkan dalam nutrient broth, diekstraksi DNA dan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer EcoF dan EcoR yang menargetkan DNA ribosom E. coli 165 dan ditemukan amplikon 585 BP setelah 1% elektroforesis gel agarosa. Hasil serupa juga ditemukan berupa pasangan basa yang khusus untuk E. coli, bukan untuk yang lainnya. Baik, bakteri yang kedua adalah Salmonella sp. Bakteri Salmonella merupakan penyebab diare akut dan kronis, bahkan hingga kematian yang signifikan pada hewan maupun manusia. Habitat Salmonella sp adalah di saluran pencernaan, khususnya di usus halus manusia maupun hewan. Salmonella di dalam tubuh host itu akan menginvasi mukosa usus halus, berkembang di sel epitel dan menghasilkan toksin yang akan menyebabkan reaksi radang dan akumulasi cairan di dalam usus. Suhu optimum pertumbuhan Salmonella sp adalah 37 derajat Celcius dan pada pH 6-8. Sanitasi yang buruk, bakteri Salmonella ini biasanya sering menginfeksi pada tempat-tempat yang memiliki sanitasi yang buruk. Sumber infeksi dari bakteri ini bisa melalui feses dari hewan karier dan manusia, serta bisa juga melalui air minum dan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. Ini adalah bentuk dari bakteri. Kita masuk ke teknik diagnostiknya. Yang pertama di sini metode diagnosis, isolasi, dan identifikasi Salmonella secara bakteriologik. Diagnostik dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas, dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat juga membantu dalam diagnosis. Yang kedua, penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk deteksi keberadaan Salmonella pada karkas ayam. Yang ketiga, pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologis dengan tes platelet aglutinasi dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih, media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit 24 jam 37 derajat Celcius, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Yang keempat, uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat. Salmonella pullurum dan Salmonella gallinarum pada unggas dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Uji imunosorben terkait ELISA yang tersedia untuk beberapa serovar. Saat ini komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bakteri ketiga yang akan saya bahas adalah bakteri Klebsiella sp. Nah, jenis Klebsiella yang saya ambil di sini adalah Klebsiella pneumonia. Kenapa? Karena Klebsiella pneumonia ini merupakan spesies
spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan dan merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi. Klebsiella pneumonia adalah bakteri gram negatif yang biasa ditemukan di atmosfer hewan dan saluran pencernaan. Klebsiella secara umum menyebabkan pneumonia karnivora dan ruminansia serta infeksi urogenital, mastitis, ruminansia, dan babi. Enterokolitis kelinci dan septikemia sporadis untuk banyak spesies juga disebabkan oleh Klebsiella pneumoniae. Bakteri Klebsiella sp ditemukan dalam jumlah kecil pada saluran napas atas. Bakteri ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, yaitu pada mukosa hidung dan faring, serta menyebabkan infeksi saluran kencing akibat infeksi yang meluas. Klebsiella sp mampu menyebabkan penyakit akibat adanya perubahan cuaca, defisiensi nutrisi, kelelahan, kelaparan, dan adanya infeksi parasit. Ini adalah gambar bakterinya. Berikut adalah teknik diagnostik untuk mendiagnosa suatu penyakit yang disebabkan oleh Klebsiella sp. Yang pertama adalah kultur. Dengan cara kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumoniae. Spesimen dapat didasarkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumoniae tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob maupun anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumoniae menunjukkan bentuk seperti batang, pendek dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengecerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumoniae, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif, Micon K, agar, dan EMB agar, dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kemudian koloni yang timbul diamati, dianalisis menggunakan SPC (standar plate count) dan hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Ini adalah gambar Klebsiella pneumoniae pada kultur. Yang kedua, serologis. Bakteremia Klebsiella pneumoniae yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakaride CPS menggunakan enzim leak immunosorbate assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel beta poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumoniae lainnya. Yang ketiga, molekuler dengan PCR ELISA. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumoniae, sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 165 rDNA Klebsiella pneumoniae diamplifikasi menggunakan primer specific gen menghasilkan fragmen 260 bp. Dan PCR ELISA ini dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumoniae.
Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.